Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak mengerti. Banyak hal dalam hidup kita ini kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa memprediksi. Nah, saya akan mulai dengan satu ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan masih banyak lagi, tapi saya ambil sampai ayat 4 saja. Ini adalah kehidupan manusia secara umum. Jadi kita semua mengalami dan kita juga bisa mengamati kehidupan di dunia ini. Dan inilah langkah kehidupan manusia. Dan tentu di tengahnya ada banyak lagi yang lain. Ini kan diambil garis besarnya. Yang awal dan yang akhir, melahir dan meninggal. Tapi ada waktu yang lain. Ada waktu saudara sekolah, ada waktu saudara bekerja, ada waktu saudara menikah, ada waktu saudara punya anak, dan seterusnya. Jadi ini bicara secara umum. Ya, semua manusia mengalami hal ini. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, kepada anak-anak Tuhan, ada satu ayat lagi yang saudara tidak boleh lupakan, yaitu ayat 11 dari pasal 3 ini. Coba kita baca ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya yakin bahwa ayat 11 ini tidak berlaku secara umum. Ini hanya berlaku bagi anak-anak Tuhan. Yang saya maksud anak Tuhan di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai firman, kalam yang menjadi daging, menjadi manusia. Itu Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang menerima dia akan diberikan hak, otoritas menjadi anak-anak Allah. Dia tidak berlaku untuk semua orang. Kalau bukan anak Tuhan, saya tidak bisa menjamin. Tapi kalau orang percaya, saya berani jamin ayat ini pasti terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sebab hidup kita ini dari lahir sampai meninggal ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi saudara harus tahu, saudara kita lahir di dunia dan satu saat kita akan tinggalkan dunia. Itu semua ada dalam rencananya Tuhan. Kita nggak bisa minta, kita juga tidak pernah berharap, saudara tidak pernah berharap mau lahir di dunia, bukan? Nah itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun banyak hal kita tidak mengerti, walaupun kita tidak tahu, tetapi kita tetap percaya dan saya juga percaya itu semua adalah yang terbaik dari Tuhan. Nah coba sekarang kita melihat lebih detail ayat yang kita baca tadi. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama tadi dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan perhatikan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara-saudaraku, kelahiran dan kematian kita ini ada waktunya. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kita tidak tahu, kita nggak bisa tahu. Jadi saudara-saudara kita melihat di sini bahwa semua itu ada waktunya. Ada waktu kita dilahirkan dan ada waktu kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia dan kembali kepada Tuhan. Ada satu doa dari pemazmur, di dalam Mazmur 39 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui, atau mungkin saya bisa katakan supaya aku sadar. Ya, manusia ini kan sering gak sadar. Saudara.
Betapa fananya aku ini. Sungguh, hanya beberapa telempap itu jengkal tangan ini. Hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Pemazmur bilang hanya beberapa jengkal kau tentukan umurku. Memang hidup ini memang begitu singkat. Tidak terasa kita tiba-tiba sudah menjadi tua. Oleh sebab itu saudara, pemazmur berdoa kepada Tuhan. Dan saya tidak yakin kalau doa ini dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena umur itu rahasianya Tuhan. Saudara. Tapi bisa jadi Tuhan jawab. Kalau seseorang mungkin begitu dekat dengan Tuhan, itu bisa terjadi, Tuhan beritahu. Bisa, karena di dalam Alkitab Tuhan beritahu kok. Kepada Musa Tuhan beritahu, kepada Daud Tuhan beritahu. Dan saya juga mendengar beberapa kesaksian, ada orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, itu Tuhan bisa beritahu bahwa kamu akan kembali kepadaku dan seterusnya. Jadi umur itu kita tidak bisa tahu. Beritahukanlah batas umurku. Walaupun kita tidak tahu, kita kan bisa memperkirakan, saudara ya. Pada umumnya orang ya seperti yang katakan Alkitab itu, 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau sudah mendekati 70 tahun ya kita harus siap-siap lah istilahnya. Ya kan begitu. Karena setiap saat bisa kita berangkat. Tetapi satu hal yang saya mau katakan di sini, walaupun kita tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, hidup orang percaya itu ada di tangan Tuhan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 139, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak itu belum jadi bayi ya, itu masih embrio. Makanya dalam kitab bahasa Inggris dipakai kata embrio. Embrio itu bisa 1 senti juga embrio saudara ya. 1 senti itu embrio. Jadi dikatakan oleh ayat ini, ketika masih embrio, Tuhan itu sudah melihat kita. Bahkan dikatakan hari-hari kita. Tuhan itu sudah catat, sudah bentuk, sudah ada di dalam kitabnya. Makanya saya selalu berkata kepada pasangan yang mau menikah, bahwa kamu ini mau menikah itu kamu harus yakin bahwa kamu ini ditentukan oleh Tuhan. Kalau tidak mungkin. Makanya saudara perhatikan, bagi pasangan-pasangan yang saudara sudah menikah, sudah ditentukan oleh Tuhan, ingat ini tidak kebetulan. Jangan anggap itu kebetulan saudara. Itu memang sudah ketentuan Tuhan bagi dirimu. Hari-hari yang akan dibentuk Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah tahu. Walaupun kita tidak mengerti. Jadi kalau saudara sudah maju di permadani merah, saudara sudah diberkati oleh Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan bagi dirimu. Engkau harus yakin 100%. Karena hidup kita ini semua ada di tangan Tuhan. Bahkan mati hidup kita pun ada di tangan Tuhan. Baik, yang kedua, sekarang kita lihat yang dikatakan pengkhotbah tadi. Dikatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, artinya menuai. Jadi ada waktu kita menanam, ada waktu kita mencabut yang ditanam. Apa ini maksudnya? Ini tidak lain berbicara tentang hukum tabur tuai. Dan itu sangat alkitabiah. Ada waktu kita menabur dan ada waktu kita menuai apa yang sudah kita tabur. Saya rasa hukum tabur tuai ini common sense ya. Berlaku di jasmani, apalagi juga rohani. Alkitab berkata apa yang kamu tabur benih zaitun, kamu akan menuai buah zaitun. Kamu tabur benih anggur, kamu menuai buah anggur dan seterusnya. Dan dalam kehidupan rohani juga demikian. Makanya kita diperingatkan di dalam ayat ini. Coba saya bacakan ya, Galatia 6 ayat 78 ini. Dia katakan, jangan sesat, jangan sampai kamu keliru, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangankan Allah, manusia aja gak mau dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ini kaitannya sangat erat bukan saudara-saudara. Coba saudara bayangkan kalau seseorang itu hidup dalam daging, lalu tiba-tiba dia berangkat, apa yang akan dituainya? Saudara bayangkan, makanya ayo kita sungguh-sungguh mau bertobat. Jangan lagi kita hidup dalam daging. Karena sekali lagi kita tidak tahu umur kita. Saudara berani jamin besok bangun, baca Amsal 27 ayat 1. Jangan memegahkan hari esok, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Mari taburlah hidupmu dalam roh. Jangan berpikir, wah saya masih umur sekian, saya masih bisa hidup sekian lama. Tidak ada jaminan.
Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan, bukan? Ada orang kaya yang luar biasa, ya, tapi dia cuma hidup untuk dirinya sendiri. Dia cuma berpikir bagaimana ya kekayaanku ini aku simpan di mana ya. Dia bahkan berkata kepada jiwanya, jiwaku tenanglah, padamu ada kekayaan, kamu bisa hidup tenang, berfoya-foya, gak usah kerja pun gak apa-apa. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang kaya ini bodoh, dia tidak tahu bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar khotbah ini, ayo cepat bertobat. Belum tentu ada hari esok. Jadi mari kita benar-benar kita mau bertobat kepada Tuhan. Kita mau hidup, kita mau menabur dalam roh. Agar kita bisa menuai hidup yang kekal. Yang ketiga, dikatakan ada waktu untuk meruntuhkan, merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi dikatakan bahwa ada saatnya, kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata a time to break down and a time to build up. Ada waktu untuk meruntuhkan, membreakdown. Tujuannya apa? Supaya bisa membangun sesuatu yang lebih indah. Nah, ini kalau saya katakan poin yang ketiga, ini bicara tentang pekerjaan Tuhan sebenarnya. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Ya, kalau Tuhan mau bekerja, dia seringkali dia merombak lebih dahulu. Dia meruntuhkan lebih dahulu supaya dia bisa membangun yang baru. Salah satunya ayat ini, saudara. Bagaimana kita melihat dalam ayat ini bagaimana Tuhan bekerja. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi kalau sudah rusak, kalau masih bisa dibetulkan, pasti dibetulkan, ya toh. Sama kalau rumah cuma sini bocor, sana bocor, ya sedikit-sedikit ya kita betulkan. Tapi kalau sudah rusaknya itu parah, temboknya udah keropos, semuanya udah berantakan, pokoknya sudah parah, apalagi sudah retak-retak di mana-mana, mungkin pondasinya waktu itu tidak baik dan sebagainya, maka tidak ada lain cara kecuali dirobohkan. Tapi dirobohkan ini untuk apa? Untuk dibangun kembali. Dibangun menjadi rumah yang indah. Jadi ini salah satu pekerjaan Tuhan. Dan ini terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka diizinkan Tuhan dirobohkan. Kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dihancurkan. Bahkan dibuang ke Babel. Untuk apa? Untuk dibangun kembali. Pas 70 tahun dikembalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan membangun kembali mereka. Dan ini pekerjaan Tuhan. Nah sekarang kita masuk yang keempat, yang terakhir. Ada waktu untuk menangis atau meratap, ada waktu untuk tertawa atau bersorak-sorai. Inilah dalam kehidupan orang percaya. Ada waktu kita sedih, kita menangis, kita harus mencucurkan air mata. Tetapi setelah itu kita akan bersorak-sorai. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk orang percaya, tidak untuk semua orang. Sebab bagi orang percaya ada janji. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Jadi janji Tuhan itu untuk anak-anaknya. Coba kita lihat janji Tuhan itu. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Jadi inilah janji Tuhan. Amin. Kita memang tidak mengerti waktu Tuhan. Kita tidak mengerti. Tetapi kita punya janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berkata, kalau kita diizinkan oleh Tuhan melewati lembah air mata, maka di depan ada satu sorak-sorai dan sukacita yang menanti kita. Sebab itu, saudara jangan goyah, tetap maju mengiring Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan saudara maju dengan air mata, tidak mengapa. Karena ada sorak-sorai, ada tuaian besar, ada berkat-berkat yang menanti kita. Dan sebagai pesan terakhir, pesannya sederhana, yaitu cherish every moment. Artinya sayangi, nikmati, pergunakan dengan sebaik-baiknya every moment. Setiap waktu yang Tuhan berikan. Jadi kalau saudara diberi satu hari, ayo satu hari ini kita mau cherish. Dalam ayat Efesus 5 ayat 16 dipakai kata make the most of every opportunity. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.